Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku di rumah? Insya Allah kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah adik-adik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ukuran pemusatan dari data kelompok. Nah pada video kali ini atau pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ukuran letak dari data kelompok. Bagaimana jelasnya materi ini? Perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini yaitu menentukan ukuran letak data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Oke, adik-adik, ukuran letak ini terbagi atas 3, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Jadi apa itu kuartil? Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan atau statistik peringkat menjadi 4 bagian yang sama. Nah, desil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 10 bagian yang sama. Dan persentil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 100 bagian yang sama. Nah, yang akan kita bahas lebih spesifik pada pertemuan kali ini yaitu terkait tentang kuartil. Oke, jadi apa itu kuartil? Kita lihat, misalkan ini adalah sebuah bentangan data ya, adalah sebuah bentangan data mulai dari X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Nah, kuartil akan membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Kita lihat data yang tadi kita bagi menjadi 2 ya. Kalau data yang telah diurutkan tadi kita bagi menjadi 2, maka nilai tengah dari data itu adalah, kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu median. Nilai tengahnya adalah median atau disebut sebagai kuartil tengah atau Q2. Ya. Jadi median ini ada pada tepat 50% dari data. Nah, 50% sebelum median kalau kita bagi menjadi 2 lagi, kita lihat kalau kita bagi lagi menjadi 2, maka itulah kuartil 1. Jadi kuartil 1 ada di sini. Bisa dilihat? Ini kuartil 1. Dan kuartil 3 membagi 2 data setelah median ya, setelah median sampai data terbesar. Itu adalah kuartil 3-nya. Oke, kita lihat. Jadi sekali lagi, kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Jadi ini bagian yang pertama, bagian kedua, ketiga, dan keempat. Jadi ada masing-masing 25% masing-masing dari bagian data itu setelah dibagi oleh kuartil. Nah, kuartil itu ada 3, mulai dari kuartil 1, kemudian kuartil 2 dan kuartil 3. Jadi sekali lagi kuartil 1 atau disebut sebagai kuartil bawah ya, itu adalah nilai tengah dari 50% data kurang dari Q2 atau kurang dari median. Jadi kalau median adik-adik sudah tahu ya bahwa median adalah nilai tengah data atau Q2. Jadi dia membagi data menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian Q3 atau kuartil atas, itu adalah nilai tengah dari 50% data yang lebih dari kuartil 2. Jadi bisa dilihat di sini. Jadi di sini adalah nilai minimum dari data X1, kemudian Q1 adalah kuartil bawah, Q2 atau kita sebut median atau kuartil tengah, kemudian ada Q3 kuartil atas, dan Xn adalah nilai maksimum dari data. Nah, kita bisa lihat di sini jangkauan antar kuartil. Ada yang disebut dengan jangkauan antar kuartil, yaitu kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1. Ya, jadi ini jangkauan antar kuartil. Oke, kita lihat untuk kuartil data tunggal. Ya, saya awali dengan data tunggal karena materi kuartil ini belum dibahas secara mendalam di SMP ya. Makanya saya bahas kembali, saya awali dengan kuartil data tunggal. Jadi misalkan ini ada sekumpulan data ya, ini data tunggal yang belum diurutkan, data yang belum diurutkan. Nah, untuk menentukan kuartil syaratnya kita harus bisa
atau kita harus mengurutkan data dulu. Karena tadi di awal bahwa definisi dari kuartil itu adalah nilai-nilai yang membagi data statistik peringkat. Artinya data yang telah diurutkan ya, data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Oke, setelah diurutkan maka datanya kita bisa lihat 160, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 175, dan 180. Kita bisa lihat jumlah datanya adalah 9 atau N-nya 9. Maka kuartil tengahnya atau mediannya itu adalah 171 ya. Kita bisa lihat ini adalah 171. Tengah-tengahnya adalah data kelima. Ya. Nilai tengah dari 9 data ini, data yang terdiri dari 9 datum ini adalah 171. Nah, Q1-nya atau kuartil bawahnya itu ada di antara 167 dan 169. Maka Q1-nya adalah 167 ditambah 169 dibahagi 2. Atau hasilnya adalah 168. Dan kuartil atas atau Q3-nya adalah nilai di antara 173 dan 175. Ya, jadi 173 ditambah 175 dibahagi 2, hasilnya adalah 174. Nah, bagaimana kalau misalnya datanya terdiri dari jumlah yang banyak, terdiri atas jumlah yang banyak ya, datumnya banyak. Jadi kita akan kesulitan menentukan tengahnya di mana, kuartil satunya di mana, kuartil tiganya, maka kita perlu menggunakan rumus. Nah, ini rumus menentukan kuartil ya. Jadi ini digunakan untuk kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Jadi untuk menentukan kuartil kita perlu menentukan data letak dari kuartil itu, data di mana letak dari kuartil. Jadi data ke rumusnya ini adalah I/4 dikali N tambah 1. Jadi I/4 dikali N tambah 1. Dengan soal yang sama kita coba tentukan kuartil satunya ya, kita masukkan ke rumus yang tadi. Jadi Q1-nya adalah I kita ganti dengan 1 ya, karena kita mau mencari Q1. Jadi 1/4 dikali N tambah 1, tadi N-nya 9 berarti 1/4 dikali 9 tambah 1, 9 tambah 1 10, 10 dibahagi 4, atau menjadi 2/2. Jadi kuartilnya, jadi 2/2 bukan kuartilnya, tetapi data ke 2/2 disitulah kuartil satunya. Nah, kita untuk menentukan data ke 2/2 itu berapa, di mana, ini kan kita hanya bisa melihat pada data yang sudah diurutkan tadi, data pertama, data kedua, data ketiga, sampai dengan data ke-9. Tapi kita tidak tahu di mana letak data 2/2. Maka kita menggunakan interpolasi polar ya. Kita menggunakan rumus interpolasi polar di sini. Jadi karena di sini data kedua 1/2, maka Q1 itu adalah data kedua ditambah 1/2. 1/2 kita ambil dari sini. 1/2 dari data ketiga dikurangi data kedua. Kenapa kita ambil data ketiga dikurangi data kedua? Karena 2/2 itu ada di antara data kedua dan data ketiga. Ya, sekali lagi data kedua 1/2 berada di antara data kedua dan data ketiga. Maka interpolasi polarnya itu adalah 1/2 dikali data ketiga dikurangi data kedua. Kita lihat data keduanya adalah 167. Data ketiganya 169, data keduanya 167. Jadi 169 dikurangi 167 hasilnya 2. 2 dikali 1/2 itu 1. Jadi 167 ditambah 1 hasilnya 168. Jadi cocok dengan nilai yang kita peroleh di sana. Jadi sekali lagi rumus ini kita gunakan ketika datanya itu terdiri dari jumlah yang banyak ya, datumnya sudah banyak. Data tunggal tapi jumlahnya banyak. Sekarang kita lihat Q2 atau mediannya. Jadi mediannya berarti I kita ganti dengan 2 ya. Jadi 2/4 atau bisa langsung 1/2 ya. Jadi data ke 2/4 dikali 9 tambah 1, 9 tambah 1 10, 10 dikali 2/4 atau dikali 1/2 hasilnya 5. Jadi Q2-nya atau mediannya adalah data kelima. Kita lihat data kelima di mana? Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti data kelimanya adalah 171. Cocok dengan ini ya. Selanjutnya adalah kuartil atas atau Q3.
Jadi dari rumus yang tadi I per 4, I kita ganti dengan 3. Jadi 3 per 4 dikali N tambah 1, berarti 3 per 4 dikali 9 tambah 1 itu 10. Ya, 10 dikali 3 per 4 itu adalah data ke-7/2 ya. Data ke-7/2. Nah, sama dengan yang tadi kita menggunakan interpolasi polar. Data ke-7/2 berarti data ke-7 ditambah 1/2 dikali data ke-8 dikurangi data ke-7. Data ke-8-nya itu adalah 175, data ke-7-nya 173, berarti 1/2 dikali 175 kurang 173, 1/2 dikali 2 itu 1, 1 ditambah 173 hasilnya adalah 174. Maka nilai Q3 atau kuartil atasnya adalah 174. Oke, kita lihat kuartil untuk data kelompok. Jadi data kelompok kita sudah tahu kemarin bahwa data kelompok itu ada yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan yang kedua disajikan dalam bentuk histogram ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar menentukan ukuran pemusatan dari data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan yang kedua data yang disajikan dalam bentuk histogram. Demikian untuk kuartil juga. Kita akan membahas kuartil dari dua sajian data tadi ya. Jadi kita lihat dulu rumus kuartil untuk data kelompok ya. Jadi kuartil ke I, QI berarti kuartil ke I ya. Kuartil ke I itu adalah tepi bawah ditambah I per 4 kali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. Sebelum kelas kuartil ke I. Dibahagi dengan frekuensi kuartil ke I dikali dengan P atau panjang kelas. Jadi saya kira adik-adik sudah tahu ya bahwa TB adalah tepi bawah, tentunya tepi bawah dari kelas yang mengandung kuartil. Kemudian N itu adalah jumlah data. Ini simbol dari frekuensi FK kurang dari QI artinya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. Kemudian FQI adalah frekuensi dari kelas yang mengandung kuartil ke I. Dan P adalah panjang kelas. Kita lihat contoh. Contoh soal menentukan kuartil dari sebuah TDF. Jadi kita lihat ini TDF-nya terdiri dari 5 kelas. Bisa dilihat di sini ada frekuensinya juga, sudah bisa adik-adik lihat. Nah, untuk menentukan kuartil, jadi untuk menentukan kuartil kita caranya sama dengan menentukan median. Seperti pada cara menentukan median kemarin, bahwa yang pertama kita lakukan adalah menentukan atau membuat kolom frekuensi kumulatif. Jadi kita membuat kolom frekuensi kumulatif sebelum kita mau menentukan kuartil, ya. Jadi di sini saya hanya tinggal membahas tentang kuartil bawah dan kuartil atas karena median itu atau kuartil tengahnya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, dari tabel distribusi frekuensi yang tadi kita buatkan kolom frekuensi kumulatifnya ya. Jadi frekuensi kumulatif saya kira adik-adik sudah paham bagaimana menentukan frekuensi kumulatifnya. Jadi 5, kemudian 15, 15 ditambah 7 22, 22 ditambah 2 42 dan 42 ditambah 8 itu 50. Cocok ya dengan sigma FI-nya. Oke. Selanjutnya, yang kita tentukan terlebih dahulu adalah letak kuartil 1. Seperti pada median, ya, seperti pada median kita menentukan dulu di mana median itu terletak. Nah, pada kuartil juga sama. Kita harus tentukan dulu di mana letak kuartil satunya, ya, di mana letak kuartil satunya. Jadi, kuartil 1 itu adalah 1/4 dari data. Jadi 1/4 itu dari 25% ya, 25% dari data atau 25% kita sama saja dengan 1/4. Jadi 1/4 dari jumlah data yaitu 1/4 dikali 50 atau data ke 12,5. Jadi kita lihat data ke 12,5 ada di mana? Ya, data ke 12,5 itu ada pada kelas interval yang kedua ya. Kita lihat di sini berarti 6 sampai 15 ya. Kelas interval kedua, maka tepi bawahnya adalah 34,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 1 adalah 5, kemudian frekuensi kuartil satunya 10,
dan panjang kelasnya 5, N-nya 50. Tinggal kita masukkan ke rumus tadi. Rumus kuartil kita lihat lagi ya. Rumus kuartil ke I ini kita adik-adik bisa lihat di depan. Nah, kita tinggal ganti I-nya dengan 1 karena kita mau mencari kuartil 1. Jadi Q1-nya adalah 34,5 ditambah 1/4 ya, 1/4 dari 50. Jadi nanti nilai di sini akan sama dengan ini, dengan 12,5 ini ya, akan sama. Jadi 1/4 dikali 50 dikurangi 5/10 dikali 5. Maka hasilnya adalah 34,5 ditambah 12,5 kurang 5/10 dikali 5. 5/10 ini bisa saling membagi, tinggal 2 di sini ya. 12,5 kurang 5 itu 7,5. 7,5 ditambah 34,5 itu hasilnya adalah 38,25. Jadi nilai dari kuartil 1 adalah 38,25. Oke, ini untuk kuartil 2 saya tidak jelaskan lagi ya, saya tidak jelaskan lagi karena sama saja dengan cara mencari median. Jadi kita bisa menggunakan rumus kuartil tadi ya, rumus kuartil, tapi I-nya kita ganti dengan 2, jadi 2/4. Nah, akan sama saja dengan rumus median yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalau ini I/4 atau 2/4, nah di rumus median langsung 1/2N, kan kalau kita sederhanakan 2/4 sama saja dengan 1/2. Jadi saya langsung masuk ke kuartil atasnya atau Q3-nya. Jadi sama ya, menentukan kuartil 3, kita tentukan F-kum-nya, frekuensi kumulatifnya. Setelah menentukan frekuensi kumulatif, kita tentukan adalah letak kuartil 3-nya ada di mana. Jadi 75% ya, 75% dari data atau 3/4 dari data. 3/4 dari 50 berarti 37,5. Di mana letak data ke 37,5? Kita lihat data ke 37,5 ternyata ada pada kelas interval keempat. Ya, ada pada kelas interval keempat, yaitu pada 45 sampai 49. Maka tepi bawahnya adalah 44,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiganya adalah 22. Kemudian frekuensi kuartil 3-nya adalah 20. P-nya 5 ya, sama dengan yang tadi ya, dan N-nya 50. Nah, kita masukkan ke rumus kuartil. Kita peroleh Q3-nya adalah 44,5 sebagai pengganti TB. Dan 44,5 ditambah 3/4 I kita ganti dengan 3. Jadi 3/4 dikali 50 dikurangi 22/20 dikali 5. Saya kira nilai-nilai di sini sudah adik-adik sudah jelas ya, bahwa dia berasal dari apa yang sudah kita identifikasi tadi, TB, FK kurang dari Q3, FQ3, panjang kelas, dan N. Ya, kita lihat di sini 3/4 kali 50 37,5, sama dengan ini ya, sama dengan yang sudah kita peroleh untuk menentukan letak dari kuartil 3 tadi. Jadi 37,5 dikurangi 22 itu hasilnya 15,5. Ini 5/20 bisa sederhanakan jadi 4. Jadi 15,5/4 hasilnya 3,875 ditambah 44,5 adalah 48,375. Jadi jelas ya bahwa Q3-nya adalah 48,375. Nah, kita lihat sekarang contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, kita akan menentukan kuartil bawah dan kuartil atas atau Q1 dan Q3 dari data yang disajikan dalam bentuk histogram. Oke, kita lihat histogramnya. Nah, kita akan tentukan kuartil bawah. Jadi seperti pada pertemuan sebelumnya, untuk menentukan median kita perlu membuat TDF-nya dulu ya, untuk memudahkan kita menentukan frekuensi kumulatif. Oke, kita lihat frekuensi kumulatifnya. 3, 8, 18, 27, 35, 5, ditambah 5, 40 ya, jadi sama ya. Setelah itu kita tentukan letak kuartil satunya. 1/4 dari N, 1/4 dari 40 berarti data ke 10. Kita lihat di mana letak data ke 10-nya. Letak data ke 10 berarti ada di sini.
9 sampai 18 berarti pada kelas interval ketiga. Berarti tepi bawahnya 72,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas yang mengandung kuartil 1 adalah 8. Frekuensi kuartil 1-nya 10. Panjang kelasnya 5 dan N-nya itu adalah 40. Oke, maka kita lihat kuartil 1-nya kita masukkan ke rumus ya. Silahkan, rumusnya sudah bisa dihafal. Rumusnya hampir sama dengan rumus median ya. Jadi kalau sudah hafal rumus median maka rumus kuartil mudah saja. Mudah saja untuk diingat ya. Jadi kuartil 1, jadi sekali lagi I kita ganti dengan 1 karena kita mau mencari kuartil 1. Kita masukkan nilai-nilai yang ada di sini tadi. Jadi 72,5 ditambah 1/4 dikali 40 dikurangi 8 per 10 dikali 5. Jadi 1/4 dikali 40 10 dikurangi 8 itu hasilnya 2. Ya, ini 5 per 10 bisa disederhanakan menjadi 2 di sini ya. Ini saling membagi tinggal 2. 10 kurang 8 2 per 2. 2 per 2 1 ditambah 72,5 hasilnya adalah 73,5. Oke, saya lewati mediannya ya. Kita langsung ke kuartil atasnya. Jadi untuk menentukan kuartil atasnya sama tadi kita tentukan frekuensi kumulatif, kemudian kita tentukan letak kuartil 3-nya. Ada pada 3/4 dari data ya. 3/4 dari jumlah data itu data ke 30. 3/4 dikali 40 30. Maka kita lihat di mana letak kuartil 3-nya. Ada pada kelas interval ke-5 di 28 sampai 35. Jadi tepi bawahnya adalah 82,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas yang mengandung kuartil 3 adalah 27. Frekuensi Q3-nya adalah 8. Kemudian panjang kelas 5, N-nya 40. Setelah itu kita masukkan ke rumus kuartil ya, rumus menghitung kuartil. I kita ganti dengan 3. Jadi Q3-nya adalah 82,5 ditambah 3/4 dikali 40 dikurang 27 per 8 dikali 5. Jadi 82,5 ditambah 30 dikurangi 27 didapat 3. 3 per 8 dikali 5 hasilnya 1,875. Ditambah 82,5 maka hasilnya 84,375. Oke, maka kuartil 3-nya itu adalah 84,375. Cocok dia berada pada rentang 82,5 sampai dengan 87,5. Oke, untuk mempermantap tentang cara menentukan kuartil ini, adik-adik silahkan kerjakan tugas. Ini ada 2 nomor tugas. Yang pertama menentukan kuartil bawah dan kuartil atas dari TDF. Jadi caranya sama persis dengan yang ada sudah saya contohkan tadi pada nomor 1. Sedangkan untuk tugas nomor 2 ini kita lihat ya, ini datanya dari sebuah histogram. Kita menentukan kuartil bawah dan kuartil atas dari sebuah histogram. Nah, kalau yang tadi histogramnya itu disajikan atau yang dimuat pada histogram itu adalah tepi bawah dan tepi atas. Nah, untuk soal yang ini ya, yang dimuat pada histogramnya adalah nilai tengah dari masing-masing kelas interval. Jadi perhatikan ini adalah nilai tengah, bukan tepi bawahnya. Jadi ini caranya agak berbeda lagi ya untuk dapat membuat tabel distribusi frekuensinya. Kita harus tentukan dulu tepi bawah dan tepi atas dari masing-masing kelas interval. Atau kalau mau cara cepatnya bisa langsung menentukan tepi bawah dari kelas yang merupakan kuartil 1 dan kuartil 3-nya ya. Jadi cara ini sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya, itu menentukan ukuran pemusatan dari histogram. Jadi caranya sama. Tinggal kita terapkan saja rumus menentukan kuartil pada saat kita mau menghitung kuartilnya. Jadi sebelum saya akhiri ya,
untuk memudahkan kita menghitung kuartil, yang perlu kita lakukan adalah kalau datanya itu disajikan dalam bentuk histogram, maka kita perlu untuk membuat terlebih dahulu tabel distribusi frekuensinya. Kalau datanya sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, selanjutnya kita harus menentukan atau membuat kolom frekuensi kumulatif agar kita mudah untuk menentukan di mana letak dari kuartil itu, ya, baik kuartil bawah maupun kuartil atas atau kuartil tengah. Jadi seperti itu. Kita harus bisa menentukan dulu di mana kuartil itu terletak. Kalau salah menentukan letak kuartil, maka pasti hasil akhirnya akan salah. Maka selalu Anda harus hati-hati dalam menentukan di mana kuartil itu. Untuk memudahkan Anda menentukan letak dari kuartil, maka harus dibuat kolom frekuensi kumulatif. Jadi seperti itu. Ya, ini dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga materinya bermanfaat dan membantu adik-adik untuk belajar di rumah. Jangan lupa untuk selalu menjalankan protokol kesehatan, untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Insya Allah pandemi ini segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.